Halo semua, ketemu lagi di Menjahit bersama saya. Di video hari ini saya mempunyai video tutorial cara membuat tas kantung ini. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk belanja ataupun mengisi keperluan sehari-hari dan membawanya dengan tas ini. Dan di sini cara pembuatannya sebenarnya sangat mudah dan cocok untuk pemula. Mungkin agak sedikit complicated atau rumit nanti di cara kalian menjahit balikannya atau lipatan sudut-sudutnya, karena tas ini sebenarnya bisa kalian bolak-balik, jadi bisa kalian gunakan kedua sisinya. Jadi mungkin nanti ya sedikit rumit di bagian itunya, dan kalian juga harus melakukan setrika di beberapa lipatannya. Dan sebenarnya untuk membuat tas ini sangat mudah sekali dan kalian hanya membutuhkan bahan-bahan yang sangat simple. Jadi ini saya mempunyai 2 lapisan kain untuk bagian dalam dan bagian luarnya. Jadi yang bagian dalam saya pilih satu warna atau tidak bermotif. Dan untuk kain yang bagian luar saya pilih kain yang bermotif. Dan kalian perlu gunting, penggaris ukur, dan jarum pentul. Jadi hanya itu saja bahan yang kita perlukan untuk membuat tas ini. Tidak banyak yang diperlukan dan tidak rumit. Berikutnya saya akan jelaskan cara pembuatannya dan bagaimana cara pengerjaannya untuk membuat tas ini bisa dibalik. Dan di sini saya sudah menggunting pola yang sudah saya siapkan. Pola ini bisa kalian dapatkan nanti di deskripsi, tinggal kalian download saja. Dan kalau di deskripsi itu nanti kalian akan mendapatkan 4 bagian pola. Jadi yang memang sudah dipisah menjadi 4 bagian. Dan harus kalian print di kertas yang besar. Tapi di sini saya sudah mengguntingnya di sebuah karton yang cukup besar. Jadi saya sudah mempunyai pola jadinya. Dan ini kalian letakkan di atas kainnya, yang kain bagian luar. Dan kalian letakkan di atas lipatan kainnya ini. Jadi ini lipatan dari kainnya. Kalian letakkan polanya seperti ini, menempel di atas. Lalu kalian potong sisanya. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan. Setelah itu kalian akan mempunyai satu bagian besar dari kain yang bagian luar dan satu lagi kain bagian dalam. Jadi kalian akan punya 2 bagian seperti ini yang sudah digunting sesuai dengan pola yang kita punya tadi. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nanti proses pengerjaannya bagaimana? Sekarang saya sudah mempunyai kain bagian luar ini. Kalau kalian lihat ini bentuk yang tadi kita miliki di awal video, sesuai dengan pola yang kalian download. Dan sekarang kita akan mulai menjahitnya. Kita letakkan seperti ini. Jadi bagian yang bagus bertemu dengan bagian yang bagus. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu nanti kalian jahit. Jadi mengelilingi dari polanya ini. Jadi kalian jahit mulai dari sini. Pastikan juga sisi-sisinya bertemu dengan rapi. Jadi jangan sampai ada yang lebih tinggi dari yang satunya. Jadi kalian nanti akan jahit lagi sampai kembali ke lekukan di sisi satunya. Jadi talinya ini nanti kita biarkan terbuka dulu. Jadi seperti ini kalian ikuti lekukannya ke bawah lalu ke atas. Jadi sampai sini. Jadi jangan kalian jahit sampai dengan pegangannya, karena nanti itu kita akan kerjakan sendiri dan terpisah. Nah, setelah selesai saya jahit, tadi sudah saya balik. Jadi hasilnya seperti ini, sudah menyerupai sedikit dengan tasnya. Dan ini juga bagian dalamnya sudah saya jahit. Nah, sekarang kita akan masukkan bagian yang bagus bertemu dengan bagian yang bagus lagi. Jadi bagian yang luar ini, bagian yang bagusnya ada di dalam. Kita akan masukkan kain yang bermotif ini ke dalam kain yang satu warna. Nah, seperti ini. Setelah kalian masukkan, coba dirapikan dulu supaya lipatannya bertemu dengan lipatannya dan semuanya berada di posisi yang sama. Jadi seperti ini, lipatan bertemu dengan lipatan.
kalian juga dorong sedikit sudut-sudutnya supaya tidak ada yang terlipat. Lalu kita tandai dengan jarum pentul. Ya, kita tandai dulu seperti ini. Lalu kita tandai juga untuk pegangannya. Dan di sisi satunya lagi. Nah, setelah saya tandai semuanya, kira-kira seperti ini hasilnya. Dan di bagian pegangannya juga nanti kita akan jahit sedikit lebih tinggi. Jadi kalau kalian lihat, nanti kita akan menjahit di sisi ini sampai ke bagian yang saya tandai dengan jarum pentul. Jadi sampai sini kira-kira. Dan bagian atas dari pegangan ini kita biarkan terbuka dulu. Jadi ini gunanya supaya nanti lebih aman juga. Dan nanti kita juga bisa balik dari bagian yang terbuka ini. Jadi itu nanti akan menjadi tempat bukaan di mana kita membalik tasnya dari bagian luar ke dalam. Jadi seperti itu kira-kira. Dan kurang lebih sisakan 12 cm bagian bukaan dari pegangannya itu. Supaya nanti juga kalian mempunyai ruang yang cukup. Ini juga sama, tadi saya sudah ukur dengan sama dengan sisi yang lainnya. Jadi kira-kira tingginya sama di setiap sisinya. Ini juga tadi sudah saya tandai. Dan sisi-sisi lekukannya juga sudah saya tandai dengan jarum pentul. Jadi kita tinggal menjahit saja, mengelilingi bagian lekukannya dan bagian pegangannya. Nah, jadi pastikan seperti ini, lalu nanti kalian jahit melintang seperti ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan, kurang lebih 12 cm kalian sisakan untuk pegangannya yang terbuka. Jadi kurang lebih seperti ini, supaya lebih mudah nanti membaliknya. Nah, setelah selesai, tadi di bagian sisa-sisa jahitannya, saya gunting-gunting seperti ini, supaya nanti waktu dibalik dia lebih mudah dan lebih rapi terlihatnya. Karena nanti tidak terlihat kaku, jadi kalian gunting-gunting seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai tergunting jahitannya, sehingga tidak terbuka lagi. Dan di sini adalah tempat bukaan di mana kita harus membalik bagian dalam dari tas ini. Jadi hati-hati saat membaliknya karena memang tempatnya ini kecil dan mungkin akan sedikit memakan waktu karena ya ini sangat kecil dan kalian harus tarik sedikit demi sedikit. Nah, setelah saya balik tadi cukup lama memakan waktunya. Dan saya sekarang sudah mempunyai bentuk tas yang seperti ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan cara menjahit pegangannya. Tapi tadi sebelumnya ini saya setrika dulu. Jadi kalau kalian lihat ini lekukan-lekukannya terlihat lebih rapi dan lebih flat. Ini tadi saya setrika di bagian lipatannya sehingga benar-benar terlihat bagian luar dan dalam terpisah. Jadi ini juga tadi saya sudah setrika. Kalian bisa lihat sudah cukup rapi dibanding yang tadi. Ini juga tadi sudah saya setrika. Dan sekarang untuk melanjutkannya kita akan menyambungkan pegangannya. Jadi sisi yang bagian luar dan yang bagian luar satunya lagi kita akan sambungkan. Jadi saya cari dulu pegangannya. Nah, jadi ini kita akan sambungkan dengan sisi satunya. Seperti ini. Kalian ambil sisi yang ini. Lalu kalian ambil sisi satunya. Dan bagian yang bagusnya bertemu dengan bagian yang bagus. Lalu kalian jahit bagian atasnya, melintang seperti ini. Nah, begitu pula untuk kain yang di dalam. Jadi sama, bagian bagus bertemu dengan bagian yang bagus. Seperti ini, lalu kalian jahit melintang juga. Seperti ini, nanti baru kita akan lanjutkan lagi dari situ. Jadi pastikan juga ini letaknya benar-benar rapi. Sisi satu dan sisi lainnya.
Jangan sampai ada yang lebih tinggi. Jadi saya akan kerjakan itu dulu untuk semua pegangannya. Nah, setelah saya sambungkan, hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini yang bagian luarnya. Nah, sekarang kita akan merapikan sisi-sisinya. Kalau kalian lihat ini masih belum terjahit satu sama lain. Nah, untuk melakukannya kalian harus lipat sedikit kainnya di setiap sisinya seperti ini. Jadi nanti terlihatnya lebih rapi dan tidak ada bukaannya. Jadi nanti kita akan lipat sedikit demi sedikit sampai mengelilingi pegangannya itu. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat saya sudah tandai sisi yang satunya dengan jarum pentul. Sudah saya lipat, jadi terlihat sedikit lebih rapi. Dan kalian jahit mengelilingi ini benar-benar dekat ke sisinya atau ke tepinya. Setelah itu nanti kita akan mengelilingi juga lekukannya. Jadi benar-benar kalian selesaikan dari sisi pegangannya satu ke sisi yang lainnya melalui lekukan-lekukannya itu. Dan ingat dekat ke tepinya, sehingga terlihat lebih rapi. Gitu. Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang. Setelah itu kita bisa selesai dengan pembuatan tasnya. Hati-hati juga di bagian lekukannya untuk menjahitnya. Nah, saya sudah selesai menjahit semuanya. Kalau kalian lihat, ini sudah sangat-sangat lebih rapi dari yang tadi. Ini tadi bagian lipatannya yang kita jahit pertama. Dan ini saya sudah mengelilingi lekukannya. Ini juga bisa kalian setrika lagi supaya lebih flat. Tapi ya, itu semuanya sudah selesai. Jadi itu proses terakhir yang perlu kita kerjakan dalam pembuatan tas ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, bagian dalamnya ini juga kalian bisa ganti dengan bagian yang bermotif kalau kalian mau, sehingga kalau kalian bolak-balik tetap memiliki motif. Jadi itu dia pembuatan tas hari ini. Semoga ini bisa membantu kalian berlatih juga untuk kalian yang pemula untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin sedikit lebih rumit. Tapi itu dia tadi tutorialnya. Semoga semuanya jelas dan jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Menjahit Bersama Saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Menjahit Bersama Saya. Bye!